Hai The Healers, saya Dr. Rahmi Alfiah Nur Alam. Simak diskusi sehat, health and lifestyle highlights. Health and lifestyle highlights. Love yourself that much to put health as your lifestyle priority. Join Health and Lifestyle Highlights with Dr. Rahmi Alfiah Nur Alam, specialist radiologi consultant, and other guest speakers. Hosted by Indah Firdaus. Every Thursday, 7 to 8 p.m. Only on The Hills Radio. The Hills Radio. The Hills Radio, your music, your lifestyle. Hai The Healers. Seperti yang udah gue janjiin, jam 7 sampai jam 8 nanti kita bakalan ngobrol seru nih di Health and Lifestyle Highlights ya. Setiap hari Kamis pasti ada special talk show The Healers. Dan malam hari ini kita bakal ngobrolin juga sesuatu yang sejak awal 2023 itu udah viral banget terkait dengan obesitas. Apakah ini merupakan ancaman dari gaya hidup serba praktis? Langsung kita simak yuk penjelasan dan obrolan serunya barengan dengan Dr. Raisa Juanda, seorang spesialis gizi The Healers, dan pastinya masih ditemani oleh Dr. Rahmi Alfiah Nur Alam. Di malam hari ini kita langsung sambut dua narasumber kita yang luar biasa. Halo. Hai. Ya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Sorry. Mbak Indah selamat malam, Dr. Raisa selamat malam. Back sound-nya terlalu kenceng nih Om. Ada lagu nih Om. Oke. Ya, selamat malam dokter. Malam Mbak Indah. Oke. Ya, jadi Dokter Ami dan Dokter Raisa malam hari ini kita bakal ngobrolin hal seru ya. Terkait dengan obesitas, apakah ini ancaman dari gaya hidup serba praktis ya? Langsung aja kita tanyakan Dokter Ami. Langsung ya. Dokter Ami. Silahkan Mbak Indah, selamat malam. Dokter Raisa apa kabar? Halo. Cantik sekali, warna pink ya. Oke. Jadi beberapa bulan yang lalu juga kita ada bahas tentang obesitas. Ya Mbak Indah ingat nggak dengan Dokter Iqbal Mukhtar? Dan beliau mengatakan bagaimana obesitas itu bisa memundurkan usia kita dan kita bisa mendapat 28 jenis penyakit. Nah ini sambungan lagi dengan seorang ahli gizi ya, kalau Dr. Iqbal Mukhtar itu dari WHO. Nah Dr. Raisa, ini obesitas itu apa sih? Apakah penghitungannya dari BMI yang berlebihan atau seseorang yang BMI-nya juga nggak besar-besar banget tapi masa lemaknya tuh lebih besar daripada masa otot? Karena banyak yang nanyain, aku kelihatannya baik-baik aja kok gitu, tetapi kan masa lemaknya lebih besar daripada masa ototnya. Sedangkan yang satu lagi BMI-nya lebih besar, tetapi apakah korelasi juga dengan besarnya masa lemak daripada masa otot? Silakan Dr. Raisa jelasin dulu, apa sih sebenarnya obesitas itu berkaitan dengan BMI atau enggak? Oke, baik. Terima kasih nih pertanyaannya, Dok. Jadi sebenarnya obesitas ini adalah kelebihan lemak di dalam tubuh. Jadi kita tahu. Nah, kita taunya dari mana? Memang paling gampang itu memakai BMI ya. Yeah. BMI itu cara ngitungnya kan gampang. Hanya berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratin. Oke. Nah, kita bisa dapat tuh hasilnya berapa. Lebih dari 23 atau ada WHO yang bilang lebih dari 25, ada juga guideline yang bilang lebih dari 30. Nah, itu baru dikatakan obesitas. Oke, contoh nih Dok, berat badan 50, tinggi badan 157. Oke, ini ada yang nanya soalnya. Oke, 50 sama 1 ya. Yeah. Ini BMI atau body mass index, bahasa Indonesia indeks maksudnya 20,2. Jadi ini masih normal nih. Masih jadi normal. Oke, Mbak Ina masih bagus Mbak Ina. Oke. Oke, lanjut dokter. Ya. Nah, itu cara gampang, tapi itu biasanya pada beberapa orang tertentu kita nggak bisa pakai cara itu. Contohnya apa? Contohnya misalnya pada yang atletis nih, binaragawan gitu kan. Kalau dihitung BMI-nya pasti masuknya obesitas semua nih, karena berat badannya besar gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk orang-orang yang seperti ini, ada bagusnya kita cek pakai alat yang namanya komposisi tubuh. Oke. Nah, ini lebih detail nih ketahuannya. Jadi kita bisa tahu ya massa lemaknya berapa, massa ototnya berapa, massa airnya berapa gitu. Jadi dari berat badan itu dijabarkan lagi nih. Berat badan itu lemaknya berapa sih, ototnya berapa sih gitu. Jadi
nggak serta-merta yang ototnya besar tapi lemaknya kecil itu obesitas juga gitu. Oke. Jadi kalau olahragawan itu pasti BMI-nya lebih besar ya dok, tapi massa ototnya lebih besar. Oke. Nah kebanyakan nih berkaitan dengan topik malam ini Mbak Indah. Iya, betul. Kehidupan apakah obesitas ini adalah ancaman dari gaya hidup yang serba praktis ya? Karena ada dari Bu Rika dari Jogja tadi nanyain selamat malam. Kehidupan praktis itu seperti apa katanya? Apakah bukannya malah mempermudah kehidupan kita gitu loh. Tapi ternyata menjadi ancaman untuk menjadi obesitas. Gimana tuh Dokter Raisa? Iya. Nah iya, jadi memang balik lagi ada plus minusnya ya. Di satu sisi semua yang praktis tentunya lebih praktis lah, lebih memudahkan kita gitu ya. Tapi memang ada beberapa ancaman juga nih. Contohnya seperti apa? Kita lihat ya kayak zaman dulu nih. Zaman dulu kan belanja gitu kan, kita lihat daging bentuknya masih utuh, masih daging, bentuk ayam, sayur, buah-buahan begitu juga. Nah sekarang kalau kita lihat orang-orang tuh sudah males loh makan sayur sama buah yang utuh gitu, belinya dalam bentuk serbuk, dalam bentuk bubuk gitu, merasa serat saya sudah cukup, seratnya sudah sekian gram gitu. Padahal tentunya sayur dan buah yang utuh sama yang sudah dalam proses dalam bentuk bubuk seperti itu tentunya tetap beda nih vitamin sama mineralnya. Itu dia ya, kita harus pinter-pinter juga nih memilih ya mana sih yang paling tepat untuk tubuh kita gitu. Jadi maksudnya real food gitu ya dok, bukan processing atau gimana? Nah iya, jadi maksudnya makanan yang utuh dan yang benar gitu ya, itu lebih disarankan sih dibanding yang kita beli makanan jadi. Terus biasanya orang-orang sekarang ya karena gaya hidupnya serba praktis, mau serba cepet, biasanya sudah jarang tuh yang masak di rumah. Nah biasanya selalu entah beli atau enggak belinya yang di supermarket yang nanti di rumah tinggal dipanas-panasin aja. Nah itu juga biasanya makanan yang seperti itu ya, biasanya garamnya tinggi, lemaknya tinggi. Saya catat nih, garamnya tinggi, lemaknya tinggi, gulanya tinggi ya. Iya, kalorinya pun pasti lebih tinggi nih dibanding yang kita memang masak sendiri. Paham. Tapi kalau misalnya nge-grab, disebut merek lagi, kalau kita pesan makanan, nggak apa-apa biar ngiklan di The Hills. Kalau misalkan kita pesan makanan online tetap masakan yang yang dimasak sih nggak apa-apa berarti kan dok? Ya, memang nggak apa-apa, sesekali juga masih boleh lah, karena memang nggak semua orang bisa ada waktu untuk masak. Ya. Tapi sebaiknya lebih memilih-milihnya tuh harus lebih teliti lah. Harus lebih difilter ya makanannya. Dokter Ami, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, ini terkait dengan tadi gaya hidup serba praktis nih dok. Kalau tadi kan dokter menyebutkan antara dulu pilihan makanan dengan sekarang, itu kan sekarang lebih banyak yang praktis dan instan ya, jadi tidak lagi makanan utuh. Nah tapi gaya hidup itu berarti nggak berbicara hanya makanan aja sebenarnya dok ya, bagaimana mereka juga menjalani kesehariannya juga ya, bisa termasuk gaya hidup praktis yang akhirnya menyebabkan obesitas ya, betul? Iya, benar sekali. Jadi gaya hidup juga tentunya pengaruh ya, terlepas dari diet. Kita ngomongin juga olahraga nih. Nah, olahraga biasanya banyak yang nggak sempet gitu ya, waktunya udah habis, udah kerja, pulang malam, berangkat pagi, nggak ada waktu lagi olahraga gitu. Padahal olahraga itu bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun ya. Iya. Jadi harus harus kesadaran dari diri kita masing-masing lah. Harus seimbang ya. Tadi Mbak Indah tentang junk food juga ya. Ada yang protes sih katanya, yang pastinya yang usaha-usaha junk food gitu Dokter Raisa dan Mbak Indah. Katanya junk food itu sebenarnya nggak apa-apa gitu, karena udah dihitungin kalori dan semua. Yang salah itu yang mengasup terlalu banyak. Beli di sini, beli di sana, beli di sini. Jadi sekali-kali itu boleh katanya. Nah, sedangkan olahraga itu nanti kita bahas juga ya. Karena setahu saya sih, ya Dokter Raisa itu senang olahraga juga. The Healers senang dansa. Nice. Ya. Bisa jadi alternatif tuh ya. Oke. Jadi nanti bisa dibahas juga tentang
apa-apa aja sih yang penyebabnya, kemudian apa yang mesti kita hindari, lalu apa yang mesti kita tingkatkan ya, Dokter Raisa. Selain menunggu, ada sih beberapa pertanyaan udah masuk dari Mbak Indah, yang Mbak Indah terima. Tapi mungkin Mbak Indah boleh sampaikan, mungkin nggak ke WhatsApp saya, teman-teman saya, karena saya susah untuk membuka kali ini. WhatsApp, jadi ke nomor Mbak Indah disebutin boleh. Iya, jadi The Healers untuk yang pengen ikutan tanya jawab di malam hari ini dalam topik obesitas, apakah ini ancaman dari gaya hidup serba praktis? Boleh banget langsung aja di WhatsApp-nya The Healers Radio ya, di 0811 829 839. Sekali lagi, lo bisa ikutan tanya jawabnya di 0811 829 839. Dan Dokter Raisa, ini ada pertanyaan terkait yang kasus lagi viral banget juga nih ya kan. Ada yang baby Kenzi gitu kan, yang sampai 27 kg. Nah ini disebutnya kan berat badan, obesitasnya ekstrim nih katanya dok. Sebetulnya apa itu obesitas ekstrim? Ya, jadi obesitas ekstrim ini kalau kita hitung-hitungnya dari BMI ya, kalau sudah di atas 40 angkanya, itu sebenarnya sudah dikatakan obesitas morbid atau sudah ekstrim nih. Apa istilahnya morbid ya? Morbid. Atau ekstrim ya. Dokter morbid ya. Gitu. Dan agak kesakitan ya. Ya. Dan penyebabnya itu obesitas nih nggak serta-merta karena makannya kebanyakan, nggak karena gitu aja sih gitu. Ada beberapa faktor lain juga, salah satunya faktor genetik, itu pun berpengaruh, atau adanya gangguan gen ya, gangguan pada DNA-nya. Ya, berarti nggak cuma tadi dari gaya hidup, tapi dari genetik juga ya, ada pengaruhnya ya Dokter Raisa ya. Nah berarti kan kalau kita lihat dua faktor penyebab yang berbeda ini dok, dari gaya hidup dengan genetik, berarti pencegahannya pun berbeda ya? Iya, pencegahannya berbeda, pencegahannya sih kurang lebih sama, tapi kita terapinya beda nih. Terapinya yang berbeda. Nah, terapi itu berbeda. Berarti dilakukan pada mereka yang sudah dengan obesitas atau bisa yang belum? Maksud aku gini, mereka yang dengan genetik gitu ya, tapi mereka belum mengalami kondisi obesitas bisa melakukan terapinya juga? Enggak, jadi terapi hanya diberikan pada orang-orang yang memang sudah didiagnosis obesitas. Obesitas, I see. Oke. Gitu. Ya, oke. Nah ini sebelum lanjut pertanyaan, sebenarnya ada yang penasaran juga nih, terus tahu dari mana kalau kita punya genetikanya itu obesitas? Nah biasanya kalau memang secara genetik dari kecil sudah terlihat nih, seperti contohnya. Ya, seperti contohnya yang bayi Kenzi tersebut ukuran berapa gitu. Baru 1 tahun beratnya udah 27 kilo. Nah, ini kemungkinan besar ada masalah genetik di sini. Nah, kalau sudah seperti itu sebaiknya biasanya tuh akan dilakukan pemeriksaan lebih dalam nih, gangguan di mananya. Dan terapinya akan lebih ke arah menjurus ke arah targeted ya, jadi ya lebih ke arah gen yang rusaknya di bagian mana dan diterapi ke bagian situ. I see. Berarti memang kalau ada genetik itu ada kelainan ya dok ya, berarti ya. Iya. Dan disitulah yang dilakukan terapi bagian genetik yang mengalami kelainan itu, begitu ya? Iya. Nah, berarti kalau tadi kita genetik udah paham nih, treatmentnya adalah seperti tadi ya, ada perbaikan pada genetik yang mengalami kelainan. Kalau yang dari gaya hidup, berarti treatmentnya seperti apa tuh, Dokter Raisa? Jadi dari gaya hidup ini nih, biasanya mayoritas nih yang obesitas memang karena gaya hidup ya, rata-rata. Nah, jadi yang pertama yang pasti kita harus atur pola makannya. Pola makan. Nah, makan sebaiknya yang teratur. Jadi kita jangan skip nih, makan pagi, makan siang, makan malam. Sebaiknya waktunya makan ya makan aja. Tapi kita pilih nggak berlebih ya. Nah, kita pilih-pilih dan nggak berlebihan porsinya. Gitu. Walaupun ngaruh ya. Jadi yang makannya tengah malam, jam 12 malam gitu, itu tentunya akan lebih cepat gemuk tuh dibandingkan dengan yang makannya nggak terlalu malam lah, jam 6, jam 7. Jadi bisa dianggap saper dan ngemil itu menambah beban badan ya untuk menjadi lebih obesitas ya.
Iya. Ida suka ngemil nggak? Aduh, jangan ditanya. Mulut ini rasanya ingin mengunyah terus, ya ampun. Ini Iya, baru aku mau oke. komentar, Dokter Ami udah makan tengah malam gitu terus Indomie gitu ya. Aduh, luar biasa kan. Sebut produk lagi. Nggak apa-apa, boleh. biar iklan. Iya kayak kemarin, akhir pekan kemarin kan Oke. mampir ke Warpat nih di puncak nih, Dokter. Aduh, tengah Oh, malam gitu kan ya. enaknya makan yang mie instan panas. Oke, jadi Aduh. balik tadi ke ke dokter Iya, Raisa. iya. Mbak Indah tadi Ha-ha. dokter Raisa mengatakan tetap boleh makan pagi, siang, malam, tetapi pola makannya yang teratur Ha-ha. dan makanannya nggak berlebihan. Oke, lanjut dokter. Oke, Oke, setelah pola selain- makan, Oke, pola makan tadi ada juga nih cara masaknya. cara Cara masak. masak. Oke. Cara masak pun Bagusnya yang apa dok? Jadi yang pasti selain yang digoreng-goreng lah. Oke, hindari ya. Jadi Kenapa? non gorengan. Kalau cheating boleh kali, Dok, sekali-sekali. Ya, Boleh nggak? sesekali lah. Kalau berat udah turun ya, kalau belum jangan. Oh, oke. Kalau sudah ada penurunan, ingat-ingat the healers ya. Kalau Nah. sudah ada prestasi penurunan, boleh cheating. Kalau enggak, jangan cheating dulu ya. Oke. Jangan dulu, Iya, ini iya, iya. ya nanti nggak berhasil nih Oke, programnya. gorengan. Terus apa dok? Manis-manis juga dihindarin nggak dok? Manis-manis juga Oke. dari Oke. gula. Manis. Mas- Es krim sementara nggak boleh itu ya. Aduh, diet. makanan yang enak-enak semua. Wait, Dokter Raisa, sugar itu sama sekali tidak boleh atau ada porsi tertentu? Ya sebenarnya gula itu tetap diperlukan ya oleh tubuh kita ya, tapi ada maksimalnya. Maksimalnya itu sekitar 4 4 ya. per hari. 4 apa? Nah. Sorry, 4 makan. 4 sendok makan per hari ya? Iya. Oke, Jadi maksimal. masih boleh, tapi untuk yang memang udah obesitas, apalagi yang obesitasnya tadi ya, yang sudah morbid, Mm-mm. itu memang sebaiknya merubah gaya hidup nih dan merubah kebiasaan. Oke. Salah satunya tadi, kalau misalnya obesitasnya memang karena suka banget nih makan gula, selalu nyari yang manis-manis. Mm-mm. Nah, kita harus merubah kebiasaannya itu. Caranya gimana? Coba deh Oke. puasa gula dulu gitu. Oke. Setidaknya 1 bulan. Pasti nanti berikutnya begitu kita makan manis lagi, kok aneh ya rasanya. Nah, itu yang mau kita cari tuh yang kayak gitu. Oke. Nah, ini terkait dengan gula, Dok. Apakah gula dari buah-buahan juga akan perlu dihindari atau gimana nih? Fruktosa berarti ya? Apa gimana? Ya. Nah, sebenarnya gula yang alami itu boleh ya. Oke. Dari buah, dari nasi, itu sebenarnya masih boleh. Oh, nasi pun malah masih boleh Nasi ya? itu masih boleh, iya. Nggak berlebih ya. Nggak berlebihan, asal nggak berlebihan. Iya, Dan iya, iya. dan lagi yang dimaksud harus dibatasin banget itu gula tambahan seperti misalnya gula pasir, Oke. sirup, madu gitu ya. Iya, iya, iya. Oke, baik. Berarti tadi yang pertama adalah atur pola makan, jangan skip ya, tetap makan 3 kali. Kemudian cara masaknya hindari yang goreng-gorengan, hindari juga penggunaan gula tambahan gitu ya. Lah berikutnya apa lagi nih Dok selain 2 poin ini? Ada lagi kah? Garam. Nah, garam. Jadi makanan yang garamnya terlalu tinggi. Contohnya tadi tuh mie instan. Aduh. Nah, itu garamnya biasanya sudah hampir memenuhi kebutuhan gizi seseorang dalam sehari. Wow. Untuk satu kali asupan tuh ya dok. Satu Satu kali kali. asupan, satu Aduh. bungkus, bayangin kan? Sodiumnya itu yang menyebabkan apa tuh? Pernah tuh dokter Lydia ya? Katanya sodiumnya menyebabkan hipertensi Iya, gitu iya, ya, iya, darah iya. tinggi ya. Nah, Oke. iya. Nah, Ya, terus ya. dok, lanjut. Gitu, garam pun harus dibatasin ya. Iya. Oke, berarti ada lagi Dok selain tadi cara masak dan pola makan nih untuk yang terapinya untuk yang obesitas karena gaya hidup? Oke, intinya harus merubah pola hidup supaya Oke. sehat. Jadi gaya hidupnya pun harus diganti ya, jangan sedentary lifestyle. Harus olahraga rutin dan juga jaga pola tidur yang cukup Pola dan kelola tidur, stres oke. juga. Iya. Iya. Pola tidur juga ya. Berarti yang baik itu pola tidurnya dari jam berapa sampai jam berapa nih Dokter Raisa? Atau justru berapa jam? Ada waktu Iya. tertentu nggak? Atau hanya berapa jamnya aja? Sebaiknya 6 sampai 8 jam 6 waktu sehari. sampai 8 jam Tidur malam ya? per Tidur malam. hari. tidur malam. Tidur malam, oke. Dan paling bagus tuh sebenarnya jam 10 itu sudah Startnya tidur. jam 10 ya, oke. Ya, maksimal Paling banget nggak, jam 12. Siaran, jangan siaran jam 10. Maksimal banget jam 12. Jam Dokter 12, Ami. udah harus Oke, bobo ya. udah Oke, harus tidur sip. ya. Jadi kalau kita Oke. bangunnya jam 5 berarti 5 jam ya. Nggak sampai 6 tapi cukup lah ya. Iya.
untuk dewasa. 6 sampai 8 jam. Oke, baik. Ya, berarti tadi pola makan, cara masak, sama pola tidur ya, dan gaya hidup lainnya termasuk berolahraga juga harus ya dok ya. Minimal 30 menit benar nggak sih per hari? Benar, kalau dari guideline-nya itu 150 menit minimal per minggu. Berapa dok? 150 menit. 150 menit per minggu ya? Per minggu. Berarti 3 kali sehari. Minimal loh Mbak. Ya minimal. Minimal ya per minggu ya. Oke, baik. Ya berarti benar ya kalau mau setiap hari ya 30 menit gitu ya? Iya. Enggak dong. Salah dong. Berapa tadi? Kurang lebih. Iya, kurang lebih ya. Oke, benar. Tapi enggak, katanya jangan langsung makan lagi ya dok, karena baru terbakar 1000 kalori. Biasanya sih Kak, di Indonesia yang aku lihat ya Mbak Indah, apalagi mau ke arah Garah, GBK gitu, jalan kaki apa lari pas sepedaan terus kebakar 1000 kalori, tapi menuju ke arah kuliner. Gimana tuh Dokter Esa? Jadi kebakar 1000 kalori yang asupannya 2000 kalori contohnya. Nah menurut Dokter Esa gimana tuh sebenarnya kita harus berolahraga kan tadi 150 menit per minggu atau ya minimal ya atau 30 menit per ini. Nah ada pertanyaan yang masuk Mbak Indah sebelum ke pertanyaan olahraga. Tadi untuk mengetahui seseorang yang usia dewasa itu sebenarnya untuk maintenance-nya dia itu berapa kalori setiap kali makan atau per hari lah misalnya. Pertanyaan kedua, apakah daging merah juga sama menghindari diet itu? Apakah harus dihindari atau daging-daging apa dok? Sekalian ya Mbak Indah aku tanyain silakan. Pertanyaan udah masuk. Ya berarti yang pertama adalah kalori untuk dewasa nih Dokter Raisa. Ya. Oke, baik. Jadi kalori ini tentunya beda-beda nih tiap orang, laki-laki, perempuan, yang olahragawan, yang mager aja gitu tentunya beda kalorinya ya. Ya kurang lebih kalori yang rata-rata dibutuhkan 1.500 sampai 2.500. Per asupan ya dok? Enggak, per hari. Per hari. Oke. Per hari. Per hari ya, bukan per asupan. Nah, iya. Jadi contohnya kita bagi 3 dok, biar terang nih dok, biar aku nggak di WA lagi. Kita bagi 3, jadi setiap kali makan tuh 500 kalori. Ya, setiap kali makan 500 kalori. Saya rincikan lagi dok, satu kali makan itu rinciannya apa dok, 500 kalori itu? Nasi misalnya. 500 kalori contohnya ya. Bentar dulu, tadi 500 kalori itu untuk dewasa laki atau perempuan nih dok? Ini rata-rata. Oh rata-rata bisa laki atau perempuan ya. Berarti kita ngomongin average ya, oke. Average. Iya. Rincian menunya adalah? Rincian menu ini adalah nasi sekitar 1 ceplok gitu ya, 1 mangkok. Ditambah lauk pauk, contohnya misalnya ayam, paha atas sama paha bawah. Oh bukan dada ya? Atau satu dada gitu boleh. Tanpa kulit ya? Tanpa kulit, tidak digoreng. Sayuran. Tidak digoreng dok. Ayamnya boleh digoreng nggak? Jangan. Kalau digoreng intinya bisa tubuh. Oke. Jadi tadi setelah lauk pauk apa? Sayuran 1 mangkok ya. 1 mangkok juga. Sayuran dengan minyak yang kurang lebih 1 sendok makan. Minyak 1 sendok makan. Oke. Nah ini 500 kalori nih. Jadi udah cuma nasinya 1 mangkuknya. Kalau yang porsi padang itu benar nggak dok? 1 mangkuk itu padang. Itu kebanyakan. Mangkuknya mangkuk apa dulu nih dok? Kan mangkuk bakso gede. Kalau pakai sendok makan tuh dia berapa kali suap dok? 7 ke 8? Sekitar 8 sendok makan. Oh 8 sendok makan. 8 kali sendok makan. 8 sendok makan. Sayurnya supnya boleh, sup sayur boleh semangkok ya dok. Ayam paha 1 dada, jangan digoreng, sip. Kemudian kalau buah-buahan tambahannya boleh dok dalam. Nah ini ditambah 1 porsi buah ya, kayak misalnya 1 jeruk, 1 apel. Bukan durian ya dok? Bukan durian. Oh dan buah-buahan juga tetap harus diporsi ya dok. Maksud aku gini, walaupun itu jeruk ya 1 buah aja gitu ya. Kalau anggur tuh kadang aku bisa habis 1 pack sendiri tuh karena enak ya doyan kan. Nah itu juga sebenarnya nggak boleh ya ternyata ya meskipun itu buah ya. Iya, karena kan menambah kalori dan gula juga ya. Oke, baik. Oke, sebelum kita break nih, Dokter Ami, yang 1 pertanyaan tadi boleh deh dijawab dulu sama Dokter Raisa ya. Berarti tadi menu sudah. Pertanyaan berikutnya adalah daging merah nih, Dokter Raisa. Selama saya mau menurunkan berat badan untuk diet ini, apakah daging merah juga saya harus hindari? Ya.
Nah, jadi sebenarnya daging merah ini sih makanannya nih merupakan makanan tinggi protein sebenarnya ya. Tapi perlu diingat kalorinya tinggi juga. Gitu. Jadi dibandingkan ayam atau ikan atau seafood gitu ya, daging merah tinggi nih kalorinya. Dan biasanya kita kalau diet itu kan kita cari makanan yang kalorinya rendah tapi mengenyangkan. Itu dia kenapa biasanya daging merah jangan dulu nih kalau lagi diet. Gitu. Ada pertanyaan menyusul soalnya dok, seafood apa yang boleh, kemudian ada yang nanyain ngemilnya jadinya apa nih, nah dia ini juga mau nih. Ini juga perlu saya ketahui ya, pertanyaan tentang camilan ini The Healers. Kalau lo penasaran juga dengan jawabannya Dokter Raisa, jangan kemana-mana, kita break dulu ya, kita puterin satu lagu dulu. Ada request nggak nih Dokter Ami? Nanti kita puterin requestnya ya. Sapa dulu The Healers, boleh yang lagi dengerin malam hari ini. Biasa Dokter Ami satu gerbong yang dengerin. Ya teman-teman di Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah yang lagi dengerin, katanya Dokter Raisanya ini benar-benar udah diet juga, tiba-tiba udah langsing banget, jadi udah boleh cocok lagi tuh Mbak Indah, Dokter Raisanya sebagai salah satu, katanya dietnya bagus banget. Tanyain dok katanya. Abis ini kita share ya dietnya Dokter Raisa ya. Baru aku mau komentar. Ya siapa lagi lalu? Lua di Malaysia, lalu di Jogja. Pak Amin juga ada bertanya nih di Kendari. Siap, selamat malam Pak Amin. Dia nanyain sih bukan tentang obesitas, tapi dia mengalami sakit lambung. Dia nanyain ke Dokter Raisa diet yang bagus buat dia, katanya ya. Oke, baik. Kemudian Kobi dan banyak macam lagi. Ya, lagunya terserah aja Mbak Indah, katanya gitu. Siap. Mbak Ulan satu lagi nih. Ada Mbak Ulan. Halo Mbak. Ya jadi The Healers, kalau yang penasaran ya tentang obrolan kita yang seru nih, apalagi nanti mau dikasih tips diet nih sama Dokter Raisa ya. So stay tuned once again only on The Hills Radio, the best streaming radio in Indonesia. Hai The Healers, saya Dr. Ami Alfiah Nur Alam. Simak diskusi sehat, health and lifestyle highlights. Health and lifestyle highlights. Love yourself that much to put health as your lifestyle priority. Join Health and Lifestyle Highlights with Dr. Ami Alfiah Nur Alam, spesialis radiologi consultant, and other guest speakers. Hosted by Indah Firdaus. Every Thursday, 7 to 8 p.m. Only on The Hills Radio. The Hills Radio. The Hills Radio, your musical lifestyle The Healers. This one is fun. Why am I the one? And you're still with me Indah Firdaus dalam Health and Lifestyle Highlights. Kita balik lagi nih ngobrol seru The Healers, obesitas ancaman dari gaya hidup serba praktis bersama Dr. Ami dan Dr. Raisa. Selamat malam kembali. Halo Mbak Indah. Yuk. Ya, masih boleh nanya nih The Healers ya di 0811 829 839 ya di WhatsApp-nya The Hills Radio. Kita lanjutkan obrolan seru kita nih Dr. Raisa dan Dr. Ami ya. Tadi udah ada pertanyaan yang masuk juga terkait dengan saya penderita asam lambung dari Pak Amin ya nih Dr. Ami ya. Benar dari umurnya 53 tahun. Beratnya 65 kg, tinggi badannya 161 katanya. Rasa lapar sering muncul, jadi harus segera diisi. Kalau telat, maka rasa mual akan datang. Hal ini sudah berlangsung 2 tahun dan berat badan saya naik dari 60 ke 65. Apakah ini masuk kategori obesitas? Apakah BB saya tersebut bisa beresiko pada kesehatan saya? Gitu katanya Dokter Raisa. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi berat badannya 65, tinggi badannya 161, benar ya? Betul. Oke, ini masuknya indeks massa tubuhnya 25. Jadi 25 untuk usia 60-an sih ini sebenarnya sudah bagus ya. Tapi dengan catatan jangan lewat dari ini beratnya nih, sudah berat normal nih. Gitu. Iya. Terus untuk makanannya sendiri seperti apa? Jadi kalau sakit mah yang pasti makannya itu nggak boleh telat. Memang harus teratur ya. Jadi makan pagi, selingan pagi, makan siang, selingan siang, makan malam, bahkan kalau mau ada cemilan malam lagi sebelum tidur. Oke, baik. Dan ya makanannya itu sebaiknya seperti apa? Jadi jangan yang bumbunya tajam, kayak misalnya ada cuka, cabai, acar. Itu bumbunya tajam ya, akan merangsang mahnya, takutnya sering pedes ya, asem ya. Pedes gitu ya. Buah pun juga jangan yang asem-asem gitu. Dan hindari juga makanan yang bergas tinggi. Contohnya apa? Sayuran mentah. Nah,
kadang-kadang ada yang serba salah ya, mau diet gitu, makan salad, tapi salad tuh kan mentah. Yang ada mahnya kambuh gitu. Sayuran pun dimasak. Dan hindari juga minuman seperti minuman soda. Buah-buahan juga, buah yang udah jadi asinan buah. Jadi itu sebaiknya jangan. Jadi buah yang utuh aja. Gitu ya. Dan juga hindari yang yang tadi bergas, contohnya kacang tanah, kacang merah, lemak, gorengan. Kacang hijau gimana? Kacang hijau masih lebih masih boleh. Kalau kacang tanah dan kacang merah itu yang lebih bergas. Oke. Gitu. Oke. Coba. Berarti itu ya, mudah-mudahan tadi Pak Amin sudah bisa menyimak ya apa yang disarankan oleh Dokter Raisa. Pertanyaan berikutnya nih Dokter Raisa dari Dena. Sejak menopause dia menjadi obesitas, bagaimana pengaturannya katanya? Oke, nah jadi kalau yang udah menopause nih, memang metabolismenya itu akan melambat ya. Jadi memang banyak nih yang sudah menopause tuh jadi tambah lama tambah gemuk, terus diet juga nggak turun-turun gitu. Nah ini memang tentunya perlu ekstra effortnya lebih besar nih, gitu ya. Jadi defisit kalorinya perlu lebih banyak, olahraganya perlu lebih sering, gitu. Cara dietnya sih kurang lebih sama aja, tapi perlu lebih ekstra dan jangan lupa harus konsisten. Konsisten ya, itu kuncinya sebetulnya ya, komit untuk konsisten. Oke, baik ya. Jadi ada komitmen dan ada konsisten. Nah, mantap. Oke, berarti tadi Mbak Dena ya. Oke, and then ada Mas Riki juga yang bertanya, intermittent puasa berat badannya naik banyak. Bahaya mana sih, banyak makan nasi atau gula? Oh, jadi mungkin Mas Riki ini melakukan intermittent puasa ya. Begitu ya, berat badannya naik banyak, bahaya mana sih? Banyak makan nasi atau gula? Gitu Dok. Oke, jadi intermittent fasting ini memang nggak semua orang cocok ya. Memang banyak yang bisa berat badannya bisa turun dengan cepat fasting. Tapi ada juga yang nggak cocok. Salah satunya nih kayak yang nanya sekarang nih berat badannya nggak naik ya. Nggak naik gitu. Jadi balik lagi cocok-cocokan sih. Kalau emang beratnya malah naik gitu ya udah stop aja, jangan terusin. Mungkin dia itu ya balas dendam ya, kayak puasa terus makannya jadi gimana kalorinya sih Dok? sedikit-sedikit. Maksudnya kan kalau intermittent fasting itu kan berarti mengurangi, sebenarnya ada windownya gitu kan ya. Kok bisa cocok-cocokan sih? Kok karena kan dia sebenarnya mengurangi makan juga. Itu gimana tuh penjelasannya tadi? Nah, balik lagi tadi, jadi sebenarnya di waktu yang boleh makan, biasa kalau ya waktu boleh makannya antara 6 jam atau 8 jam boleh bebas makan apa aja tuh. Nah, mungkin mungkin saat bebas makannya benar-benar bebasnya bebas banget, sampai semua nasi dimakan, semua gula, semua. Jadi intermittent fasting tuh bagus ya, cuman di saat kita makannya, windownya itu jangan berlebih. Coba lagi deh, tadi pertanyaan dari Mas Riki saya kenal nih. Jadi coba lagi Mas, jangan patah semangat. Karena menurut siapa yang sebaran tuh Mbak dari kemarin tuh, Mas Adirai katanya intermittent fasting tuh sangat bagus sebenarnya, karena lemak kita dipakai ya kalau kita lagi beraktivitas. Intermittent fasting ya Dok. Cuman tergantung orang. Karena tadi Dokter Raisa menyebut tentang waktu makan. Nah, Bu Rika ini juga nanyain, sebenarnya ada nggak waktu makan yang bagus untuk menghindari obesitas? Di jam berapa yang harus? Silakan Dok. Yang pasti makan malamnya yang paling penting, jangan terlalu malam. Jadi jangan terlalu malam. Ya, berhenti jam makan berapa Dok? 6 sampai 7. Itu udah waktu terakhir. Jam 6, jam 7 malam udah terakhir makan nih. Udah terakhir, setelah itu jangan ngemil lagi. Ngemil pun nggak boleh sama sekali ya Dokter ya? Iya, jangan. Karena kita sudah perlu istirahat. Wah, saya berarti setelah ini udah nggak bisa makan nih. Berarti jam 7 sampai jam 7 pagi lagi berarti ya udah intermittent fasting juga ya Dok, 12 jam ya bagus ya. Ya. Berarti benar-benar nggak boleh minum air putih aja gitu kali ya Dok ya? Air putih aja atau minuman tanpa gula. Minuman tanpa gula, kopi masih boleh tanpa gula, teh tanpa gula masih boleh ya. Tapi makanan tidak boleh sama sekali. Dokter Ami. Tapi aku kalau minum kopi malah lapar tuh.
Berarti jangan minum kopi. Minum air putih aja yang banyak. Oke. Dokter Ami, ini tadi Ibu Rika nih ya di Jogja ya. Ini bagus nih kalimatnya nih, katanya eat breakfast like a king, lunch like a prince, and dinner like a poor, katanya. Bagaimana dengan kalimat ini? Karena biasanya saya having big breakfast, so I don't need to eat lunch and dinner. But I have fruits, katanya gitu. Gimana, benar nggak nih Dokter Raisa nih? Jadi breakfastnya besar, sehingga tidak perlu makan siang lagi dan bahkan tidak makan malam. Itu gimana, Dok? Oh ya, sebaiknya jangan juga ya. Jadi makan sih tetap makan aja, makan pagi, siang, malam tetap makan. Tapi dikurangi porsinya boleh. Kayak tadi, jadi makan besarnya tuh pagi, siang sedikit, malam ya sedikit banget, hanya buah aja itu masih boleh. Gitu. Sebaiknya jangan melewatkan waktu makan. Kenapa? Karena metabolisme kita bisa turun juga nih kalau nggak ada yang masuk ke badan. Jadi tetap perlu, tapi sedikit-sedikit aja. Tapi berdasarkan ilmu gizi nih Dokter Raisa, waktu makan yang sebetulnya paling bagus porsinya besar itu apakah di breakfast, apakah di lunch, apakah di tadi dinner misalnya? Dinernya pasti bukan dinner deh. Asumsinya dinernya sebelum jam 6 ya misalnya gitu ya, atau jam 6 terakhir, jam 7 lah. Nah itu porsi mana yang terbesar sebetulnya dari makan? Ya sebenarnya yang terbesar itu biasanya di siang. Siang, lunch gitu. ya. Karena pagi hari orang-orang biasanya nafsu makannya juga nggak terlalu besar ya. Gitu, tapi balik lagi sih ini nggak ada ilmu pastinya untuk dimakan. Jadi kalau kita mau ngatur yang paling besar pun di pagi sebenarnya nggak masalah, karena pagi itu kan kita memang perlu energi lebih paling banyak. Gitu. Tapi kalau dari sistem tubuh bekerja misalnya gitu ya, kan ada yang kalau malam detox gitu ya. Apakah ada waktu tertentu di mana tubuh kita tuh sebetulnya lebih banyak menyerap zat gizinya kah, atau misalnya dia lebih banyak mencernanya kah gitu? Itu gimana tuh dokter kaitannya dengan pola makan sama fungsi dari organ tubuh kita? Jadi kalau lebih banyak mencerna makanan itu sebenarnya di saat kondisi perut kita kosong. Nggak ada jamnya ya? Nggak ada jamnya. Jadi saat misalnya minum ada beberapa vitamin gitu ya, yang bagus kalau saat perutnya kosong tuh, karena diserapnya lebih banyak sama tubuh kita. Tapi nggak ada yang khusus harus di jam segini itu sih nggak ada. Nggak ada ya, intinya pada saat tubuh kosong maka akan mencerna lebih banyak begitu ya. Baik. Nah tadi ada pertanyaan juga nih Dokter Raisa, penyakit yang rentan dialami oleh orang dengan kondisi obesitas itu apa aja? Dan nyambung nih sama pertanyaan berikutnya, resiko apa saja yang meningkat pada orang dengan kondisi obesitas? Mirip ya berarti ya. Ya, gimana nih Dok? Ini jadi perlu diketahui ya, obesitas tuh sebenarnya komplikasinya tuh banyak banget. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, apa aja itu. Jadi pertama sering migrain, sakit kepala, depresi. Nah terus henti nafas saat tidur. Ngeri deh. Nah banyak banget ya, kolesterol, penyakit jantung, penyakit liver, hipertensi, sindrom metabolik, banyak banget deh kalau disebutin. Segala macem ya. Segala macam, dan bahkan dibilangnya itu obesitas, komplikasi itu lebih dari 225 penyakit. Nah, saya nggak mungkin ya sebutin semua. Itu 225 komplikasi penyakit gara-gara obesitas ya. Kalau ke kaki itu kan bisa osteoartritis ya. Kakinya nyeri, kemudian gout ya, kan, ujung-ujung jari Melly Guslow itu kan melakukan operasi apa tuh Dok namanya, bariatrik itu ya. Itu gara-gara kan katanya tulang lutut tempurung lututnya retak ya, karena menahan beban berat tubuhnya gitu kan ya. Itu berarti memang salah satu juga yang bisa terjadi ya dokter ya, resikonya ya. Iya benar sekali, jadi komplikasi banyak sekali ya. Nah berarti kalau kaitannya tadi kan kita obesitas terus harus menjaga pola hidup termasuk olahraga. Olahraga apa yang harus dihindari ketika kita berat badannya masih belum ideal? Yang harus dihindari itu terutama olahraga yang banyak hentakan-hentakan di kaki. Olahraga dengan hentakan di kaki ya. Nah, termasuk lari dong, lari berarti jangan dulu ya. Itu high impact ya. High impact, lompat-lompat gitu sebaiknya jangan dulu. Gitu, berat badannya harus turun dulu biar beban beratnya tuh nggak terlalu besar. Baru yang bagus jalan kaki aja ya. Nah jalan kaki, berenang, sepeda gitu, yang ringan-ringan aja. Iya. Berarti hindari olahraga yang dengan hentakan di kaki terutama ya.
Oke, baik. Ya, berarti kemudian pertanyaannya nih, Dok, udah masuk ke diet nih katanya. Benarkah diet yang menurunkan berat badan secara drastis itu berbahaya bagi orang dengan kondisi obesitas? Oke, nah sebenarnya drastisnya tergantung juga nih, drastisnya berapa gitu ya. Jadi yang normalnya biasanya 0,5 sampai 1 kilogram per minggu itu masih dibilang normal. Berapa, Dok? Berapa kilo? 0,5 sampai 1 kilo per minggu ya? Iya, per minggu. Jadi sebulan kan antara 2 sampai 4 kilo ya turunnya ya. Aku masih boleh lah, Mbak. Nah, itu masih normal tuh gitu. Tapi ada kondisi misalnya orang tersebut berobat nih ke dokter gizi misalnya gitu ya. Kita dibantu pakai obat misalnya gitu. Jadi berat badannya turunnya cepet. Nah, itu sih normal-normal aja gitu karena memang ada tahapannya kan pakai obat tertentu gitu. Tapi yang ditakutin kalau beli obatnya ini sembarangan. Nah, sekarang itu banyak banget ya, marak banget orang-orang beli obat sendiri gitu, nggak tahu isinya apa, pokoknya dikonsumsi aja, harapannya beratnya turun cepat. Memang sih bisa turun cepat, tapi ada efek sampingnya juga tuh nantinya. Nah, itu yang kita nggak mau ya. Jadi yang pasti dietnya itu harus diet sehat juga. Oke, diet baik. Sehat, diet sehat ya. Nah, boleh dong berarti di-share Dokter Raisa. Kan tadi dengar-dengar Dokter Raisa sukses nih dietnya. Gimana nih? Aku sih penasaran loh. Aku rasa The Healers yang lain juga penasaran nih, Dokter Raisa. Boleh saya dong? pun penasaran. Oke, ya dulu Dokter Abi ketemu saya gemuk banget ya. Dulu saya sempat 80 kilo lebih, habis itu saya nggak menimbang lagi. Jadi saya shock, saya angka 8 di timbangan gitu ya. Terus saat ini sih untungnya udah mulai turun lah. Iya. Banyak kok. Turunnya banyak ya, Dok ya? Jadi mudah banget. Wow, 20 kilo dalam jangka waktu berapa lama, Dok? 5 bulanan berarti? Sekitar? Sebenarnya lama sih. Lama. Tapi yang lebih lama itu sebenarnya nuruninnya waktu itu cepat ya, nggak nyampe setahun bisa turun sekian. Tapi mempertahankannya itu memang ya saya merasakan lah apa yang dirasakan pasien-pasien saya. Gitu, apalagi kita sebagai wanita ya kan kita dan terus gitu ya. Nah, emang sulit tuh apalagi untuk orang-orang yang memang ada bakat gemuk tadi. Oke. Jadi turunan ya. Turunan. Jadi keluarga saya pun banyak yang memang gemuk ya secara gen ya. Jadi ya mau nggak mau harus jaga lebih ekstra nih dibanding yang lain gitu. Oke. Bocoran dikit ya caranya gimana? Saya gitu. Kalori pastinya gitu. Jadi kalori saya itu sehari hanya 1.100. Ini waktu lagi program nurunin ya. Sekarang sih udah mempertahankan aja. Itu 1.100 kalori per hari. Lalu saya olahraga. Gitu, olahraganya sih yang saya rutin jalankan itu hanya jalan kaki sebenarnya. Jalan kaki setiap hari tapi? Iya setiap hari. Jadi awal-awal saya nggak kuat tuh awal-awal. Jadi saya mulainya dari 5.000 langkah dulu. Sampai lama-kelamaan. Udah setengah jam ya? Setengah jam ya? 15 menit. Setengah jam. Sampai lama-lama bisa 10.000 langkah per hari. Gitu. Dua aja itu Dok, 1.100 kalori. Nah 1.100-nya ini kalorinya ini dokter mengkonsumsinya apa waktu itu? Yang menjadi kebiasaan, maksudnya boleh dikasih bocoran aja. Ya, jadi kurang lebih kayak makanan yang tadi tuh saya masih makan nasi loh. Masih makan, Saya masih makan nasi, protein, sayur gitu ya. Nyemilnya tuh hanya buah. Terus apa Dok? Semangka bagus aja ya? Buahnya apapun yang ada yang lagi ada di rumah aja. Nah, jadi nggak ada yang spesifik. Lalu makan pagi sama malamnya kurang lebih setengah dari itulah. Dari makan siang ya? Dari makan siang. Iya. Tapi maksudnya kalau misalnya tadi buah pun tetap ya dikonsumsinya dengan batasan ya Dok ya? Cemilannya tuh ya. Oke, baik. Iya, karena kita harus ngitung kalorinya juga ya. Oke. Ya, Dokter Ami ini waktunya nggak berasa, tinggal 3 menitan lagi nih. Mungkin masih ada pertanyaan lagi. Silakan, mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum nanti Dokter Raisa menyimpulkan. Iya, sebenarnya udah semua terjawab ya. Tadi kan tentang intermittent fasting udah ya. Hampir ada beberapa sih yang bertanya. Kemudian tadi yang menopause juga udah. Sebenarnya yang melahirkan juga ada sih nanya-nanya dia karena dia sedang kasih ASI. Apakah Dokter Raisa juga mau bersedia menjawab? Sebenarnya kalau untuk
seorang wanita yang habis melahirkan dan memberi ASI, tapi dia badannya naik banget, kepingin diet itu di bulan keberapa dan kalorinya itu berapa banyak yang dia mesti asupkan setiap hari. Karena kan mesti ngatur-ngatur juga untuk jatah ininya ya, bayi ya. Oke. Gimana tuh dokter? Jadi, obesitas pada pos persalinan gitu ya. Pos persalinan, ya. Jadi ini sebenarnya mirip saya nih. Saya waktu dulu berat 80-an itu pas saat pas habis melahirkan ya. Iya, jadi saat menyusui itu sebenarnya diperlukan tambahan kalori sekitar 300 sampai 400 kalori per harinya. Kurang lebih setara sama 2 gelas susu tambahannya. Nah, jadi tambahannya kira-kira segitu aja tuh. Jadi yang perlu diingat tambahannya jangan ekstra, jangan kebanyakan. Karena kalau kebanyakan larinya obesitas. Dan banyak banget loh orang-orang yang obesitasnya itu bukan saat hamil, tapi saat menyusui. Jadi tetap bisa disaranin olahraga ya? Iya, harus olahraga juga. Oke, tetap olahraga ya. Yang paling aman mungkin tadi jalan kaki ya, kata Dokter Raisa juga ya. Maksudnya, tadi yang ditanya belum Mbak Indah? Apa ada yang nanya dia lagi diet dan telur itu sehari berapa? dia Telur ini belum masuk pertanyaan apakah digoreng, apakah direbus, apa? Silakan. Jadi telur sebenarnya kalau putih telur itu boleh-boleh saja ya, sampai banyak pun sebenarnya nggak masalah asal nggak ada gangguan ginjal karena itu masuknya proteinnya tinggi ya. Proteinnya tinggi gitu. Tapi perlu diingat makin banyak kan kalorinya nambah juga. Satu telur kurang lebih kalorinya sekitar 50 kalori. Gitu. Jadi dihitung-hitung aja tuh makannya berapa dan sebaiknya putih telurnya karena kalau kuningnya kebanyakan, kuning tuh bagian lemaknya. Iya. Kita sedang menghindari ya. Nah, kalau cawan musi itu ada kuning telurnya ya? Kalau cawan musi biasanya dipakai semua tuh kuning sama putih. Jadi sebenarnya banyak juga ya kalorinya ya kalau cawan musi. Tapi kalau cawan musi kita buat dari pertanyaan netizen tadi. Tapi dari putih telur aja bisa ya? Boleh. Dari putih telur aja. Jadi kuning telur dibatasin 1 butir per hari masih boleh. Goreng atau rebus nggak apa-apa? Sebaiknya direbus. Kalau mau goreng pun minyaknya paling banyak 1 sendok teh. Udah tuntas nih, Mbak. Kita ke penghujung nih, Mbak. Iya, silakan. Ini ya, Dokter Raisa mungkin bisa menyimpulkan ya. Kesimpulan, apa saran dan gimana anjurannya? Silakan. Ya, jadi kesimpulannya yang pasti obesitas itu harus dicegah ya, karena merupakan penyakit dan banyak sekali komplikasi akibatnya. Caranya gimana? Nomor 1, pola makan. Jaga pola makan, makan teratur, jaga porsi, kurangi gula, garam, dan minyak. Dan yang nomor 2, jangan lupa olahraga teratur, minimal 150 menit per minggu. Dan jangan lupa juga jaga pola tidur dan kelola stres dengan benar. Kelola stres juga ya, karena kalau stres bawaannya pengen makan dulu ya. Iya. Ada yang pasien begitu. Oke, baik. Yes, luar biasa Dokter Raisa ya, sangat singkat, padat tapi jelas ya. Banyak pertanyaan yang masuk. Semoga terjawab semua ya. Oke, amin. Alright, Dokter Ami, wanna say something before we say goodbye? Oke, just hello to everyone. I mean the healers yang lagi dengerin dari Sabang, Merauke dan beberapa kota lainnya, dan teman saya di Malaysia, ada juga Lua ya yang selalu dengerin kita, Mbak Indah. Yes. Halo Mbak Lua. Terus ada Dina, kemudian Dena ya tadi Mbak Mas Riki, Pak Amin yang sangat setia di Kendari. Ibu Rika juga di Jogja ya. Ibu Rika di Jogja. Semoga sehat selalu, pertanyaan terjawab tadi bagus banget tuh ya. Oke, Dokter Raisa terima kasih banyak. Semoga berharap masih bisa mengedukasi kita lagi di The Healers Radio. Kapan-kapan datang ya Dok ke studio. Yes please Dok ya, mampir ke studio ya, kita offline lah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Salam buat keluarga Dokter Raisa, sehat selalu. Mbak Indah. Terima kasih. Salam buat semua teman-teman di studio. Mas siapa? Om Odi sama Denis. Yes. Denis, Oke. Alright, thank you Dokter Ami, thank you Dokter Raisa. Selamat malam. Terima kasih sudah berbagi ilmunya di malam hari ini. Dan The Healers, thank you so much yang udah stay tune di The Healers Radio dalam Health and Lifestyle Highlights. Kita balik lagi setiap hari Kamis pastinya untuk selalu mengedukasi The Healers semua dengan informasi-informasi kesehatan dan gaya hidup. Stay tune. Bye everyone. Bye. Hai The Healers, saya Dr. Ami Alfiah Nur Alam. Simak diskusi sehat, Health and Lifestyle Highlights. Health and Lifestyle Highlights. Love yourself that much to put health as your lifestyle priority. Join Health and Lifestyle Highlights with Dr. Ami Alfiah Nur Alam, spesialis radiologi konsultan, and other guest speakers.
hosted by Indah Firdaus. Every Thursday, 7 to 8 p.m. Only on The Hills Radio. The Hills Radio.